Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Menara Santosa. Hari ini saya berada di Shalendra Private Residence, one of the best product dari Menara Santosa. Buat semua yang pengen lihat semua produk line up dari Menara Santosa, bisa browsing di www.menarasantosa.com. Sekali lagi, www.menarasantosa.com. Shalendra Private Residence ini memiliki akses maupun lokasi yang sangat-sangat strategis. Boleh dibilang ini adalah proyek yang terbaik, yang paling strategik dari Menara Santosa. Karena memiliki lokasi yang dekat dengan bandara, dekat dengan pusat kota Solo. Paling hanya 20 menit sampai 25 menit sudah sampai ke pusat kota Solo. Maupun ke bandara juga. Jadi memiliki juga akses exit tol, kemudian di sekitar proyek perumahan ini ada banyak rumah sakit, kemudian kafe-kafe, tempat makan, dan juga ada banyak sekolah. Jadi boleh dibilang Shalendra Private Residence merupakan produk dari Menara Santosa yang terbaik. Di proyek ini terdapat beberapa koridor. Salah satu koridornya adalah koridor Shalendra. Ada tipe 8 dan ada tipe 10. Tipe 10 seperti tampak di belakang saya ini memiliki lebar tanah 10 meter, panjangnya adalah 18 meter, jadi 180 meter persegi. Memiliki luas bangunan 250 meter persegi. Terdapat 4 kamar tidur, 1 di lantai pertama dan 3 di lantai kedua. Belum lagi ditambahkan dengan ruang servis. Yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ya, di bagian depan kita bisa mendapatkan 2 mobil di bagian carport ini dan sudah teratapi dengan kanopi. Kemudian ada besi untuk pemisah dengan tetangga. Kemudian di bagian depan sisi satunya kita bisa mendapatkan untuk taman atau area penghijauannya ada di sebelah sini. Kemudian bagian depannya kita bisa dapatin ini ada bangunan-bangunan kecil ini. Saya akan mulai dari sebelah sini. Ini adalah tempat sampah di mana di dalam kompleks ini apabila kita mendapatkan servis sehari sekali untuk diambil semua sampah-sampahnya. Kemudian di daerah ini kita bisa dapatkan tempat penyimpanan untuk paket apabila tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian di bagian bawahnya adalah instrumen-instrumen untuk kelistrikan. Nah, selain kita mendapatkan 2 carport, kita juga bisa mendapatkan 1 garasi. Nah, seperti ini. Jadi untuk penyimpanan mobil 2 ada di carport dan 1 ada di garasi. Sebelum kita masuk, kita akan melihat details yang kami dari Menara Santosa terapkan di desain-desain terbaru kami. Detail yang pastinya akan membuat penghuni, pemilik rumahnya merasa makin nyaman. Dan itu nggak akan teman-teman semua temukan di tempat yang lain. Mulai dari sisi sebelah sini, kita apabila mau melakukan cuci mobil ataupun lakukan pembersihan apapun, kita butuh sumber air. Nggak jauh-jauh di sini sudah ada tempat sumber airnya. Namun yang di sini tanpa compression, tanpa kompresi.
Beda dengan yang ada di sini. Ini kelihatannya batu aja, tapi sebetulnya di sini adalah tempat khusus untuk menyimpan peralatan kebersihan kita, sekaligus juga menyimpan alat kompresor, selang air, maupun alat-alat untuk mencuci. Di dalamnya sudah disediakan sumber air, sumber listrik juga. Jadi pastinya memudahkan daripada harus setiap kali melakukan kegiatan harus copot-copot, pretelin lagi, terus kemudian pasang lagi. Enggak. Di sini kami sudah menyiapkan tempatnya, jadi tinggal simpan, tinggal tutup, dan pastinya nggak akan mengganggu dari estetika fasad rumah. Di sisi satunya, di sini juga terdapat kompartemen khusus untuk gas, yang dimana di dalamnya ada sambungan langsung ke kompor bagian dalam. Jadi apabila kita beli gas, kemudian kita nggak perlu bawa itu masuk, pastinya panas dan kemudian berat, dan dia juga akan kotor dan lain sebagainya. Kita buat di sini sehingga kita bisa tinggal meminta penjualnya untuk memasangkan, langsung ada di dalam bisa muat 2 tabung gas, dan semuanya sangat aman karena ini di bagian luar dari rumah. Masih ada lagi di ujung sini. Kami sadar bahwa ada beberapa pemilik rumah atau konsumen yang suka banget dengan berkebun seperti itu. Nah, kami sediakan sumber air khusus yang memungkinkan mereka nggak perlu ambil dari sumber air yang lain yang ada di sana. Jadi di sini pun sudah ada. Kemudian di bawahnya kami sediakan khusus untuk tempat menyimpan alat-alatnya maupun selang. Jadi pastinya semuanya sudah disediakan sedari awal untuk menjamin kenyamanan dari konsumen atau penghuni rumah itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam rumah. Kita akan disuguhi dengan pintu utama, main entrance dari rumah ini, yang tingginya 2,7 meter. Jadi betul-betul megah, kelihatan kokoh, dan pastinya keren banget ya tampak di depan ini dengan groovingnya kayu. Ini solid, kayu solid setinggi ini, dan juga dia ada groove-nya menarik, modern gitu, garis-garis, dan sudah menggunakan electronic door lock. Bisa menggunakan sidik jari, bisa menggunakan pin, ataupun kita bisa menggunakan card aja. Please open the door. Ya, ini adalah ruang tamu, ruang pertama di rumah ini, yang pastinya keren banget. Kita bisa lihat ruangannya sangat nyaman, sangat lega untuk ruang tamu. Kita bisa taruh sofa-sofa di sebelah sana, ataupun juga kita bisa taruh hiasan foto keluarga untuk di bagian ruangan ini. Untuk bagian kedua di rumah ini adalah living area atau living room. Ada tempat makan, dining room di sini, kemudian ada kitchen, dan ada TV room. Yang pastinya semuanya adalah pusat dari kegiatan dari penghuni rumah ini. Ada yang memasak di sini. Sekali lagi, kompor ini sudah terhubung dengan yang tadi saluran gas yang ada di luar. Kemudian kita bisa tempatkan lemari es ada di sini. Kemudian tempat-tempat penyimpanan. Dan juga di sini terdapat akses menuju garasi. Nah, untuk tempat makannya juga muat untuk 4-5 orang ya di sini. Jadi kita bisa menikmatin hidangan di sini, makan pagi, makan malam,
ataupun kita sekedar ngobrol dengan anggota keluarga yang lain. Jadi pastinya ini adalah center point, tempat keluarga biasa berkumpul, ngobrol, bersenda gurau, sambil cerita kegiatan sehari-harinya, tepat di tengah atau di living room ini. Kemudian di sisi sebelah sini, untuk bagian TV room, kita bisa mendapatkan ruangan yang lega banget, space-nya kita bisa menonton TV bareng, ataupun kita juga kadang mengundang teman-teman untuk bisa langsung dihibur di sini, ngobrol di sini. Jadi ini benar-benar spacious dan lega banget di sini, sehingga tamu pun yang pastinya tamu dekat maupun anggota keluarga bisa berkumpul di sini. Tempatnya sangat-sangat mencukupi. Dan kita bisa hias dengan TV di sini, ataupun kadang kalau kita nggak butuh TV, kita bisa tutup dengan furniture seperti ini, biar lebih fokus ngobrolnya. Sekali lagi, di Shailendra Private Residence semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kalau kita butuh internet atau kabel TV, itu sudah langsung terkoneksi ke bagian dalam, jadi nggak perlu repot-repot lagi harus bobok-bobok kasihin kabel lagi, karena semuanya sudah terinstalasi dengan baik di Shailendra Private Residence. Bagian ketiga yang sangat menarik, di sini kita bisa dapatkan taman di bagian belakang. Jadi ini yang keren banget, jadi kita hanya bisa dapatkan ini di Shailendra Private Residence. Bagian belakang rumah itu nggak langsung terhubung dengan rumah orang lain atau terkena dinding dengan rumah yang lain, tapi kita bisa mendapatkan taman dan jalan setapak yang asri banget. Jadi di sana masih ada rumah orang lain, tapi masih ada jeda. Itu yang membuat Shailendra Private Residence benar-benar unik dan benar-benar nyaman untuk dipakai sebagai hunian. Di sini kita bisa mendapatkan teras bagian belakang untuk kita taruh tempat santai di sini sambil menikmati udara segar yang di bagian belakang rumah ini yang sudah ditanamin dengan pohon-pohon rindang, sehingga membuat suasana rumah semakin lega, semakin asri, semakin adem, jadi membuat makin betah. Yuk kita jalan-jalan di Tropical Walk. Nah, ini adalah Tropical Walk, tepat di belakang masing-masing rumah. Jadi ini ada rumah, kemudian ada rumah-rumah yang lain. Mereka tidak berdekatan, tapi ada jeda. Ini adalah Tropical Walk, di mana warga bisa berjalan pagi hari atau sore hari, dan kita lagi membangun di ujung sana untuk kolam renang dan clubhouse-nya. Di Tropical Walk sendiri kita bisa melihat ditata sedemikian artistik. Jadi di sini batu-batu blondos, batu alam ada di bagian jalan setapak ini. Jadi membuat menyulap kawasan Shailendra ini benar-benar jadi semacam village, tapi kampung modern gitu. Jadi bukan yang kampung kumuh kotor, enggak, tapi benar-benar dibuat sedemikian rupa, tetap asri, tapi juga tetap mengusung gaya klasik. Untuk di lantai pertama ini juga terdapat satu kamar tidur. Kami letakkan satu bedroom ini di bagian belakang, sehingga kita bisa mendapatkan keheningan karena lebih dekat dengan Tropical Walk dibanding dengan ditaruh di bagian depan. Jadi ini adalah kamar di lantai yang pertama, dan kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam.
Untuk di lantai pertama juga terdapat main console di sini, terdapat 2 tablet yang masing-masing ada fungsi yang berbeda. Yang bagian bawah ini adalah tablet untuk melihat tamu kita di gerbang utama, supaya kita bisa melihat dan mengizinkan kiranya mau masuk atau memang kita minta security untuk tidak mau menerima. Jadi disinilah untuk terkoneksi dengan CCTV kawasan. Sedangkan di bagian atas itu untuk memonitor CCTV yang ada di rumah ini. Ada di pintu depan, pintu belakang, maupun garasi. Di bawah tangga kita juga mendapatkan satu powder room. Jadi ada satu wastafel dan ada satu monoblok kloset. Sehingga kalau misalnya ada tamu, ya ini adalah tempat untuk mereka apabila mereka menginginkan untuk ke belakang. Ya, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini lebih ke area private, khusus untuk anggota keluarga inti. Jadi untuk kamar-kamarnya kita bisa mendapatkan 2 kamar tidur anak dan 1 master bedroom yang nantinya kita akan masuk ke bagian yang paling akhir. Di bagian lantai 2 ini, di section, kita bisa mendapatkan living room yang pastinya kalau tadi kita di bawah, living roomnya bisa buat tamu yang dekat seperti itu, bisa ataupun saudara untuk ngobrol, nonton TV tadi di living room bawah. Tapi khusus untuk di lantai ini diperuntukkan khusus untuk mungkin papa, mama, anak ada di sini ngobrol begitu. Jadi space-nya sangat-sangat memadai dan rasanya juga lebih hangat, lebih warm, lebih private. Jadi mungkin anak bisa ngobrol dengan orang tuanya dari hati ke hati, nggak khawatir ada yang denger. Jadi di lantai 2 ini living roomnya kita peruntukkan hanya untuk anggota inti. Yuk kita mulai dari ruangan yang di sebelah sini. Ini adalah home office. Jadi kami di Menara Santosa belajar semenjak 2020 home office tetap dibutuhkan, di mana kita kadang harus lakukan conference call, conference meeting, Zoom ataupun apa, butuh satu ruangan yang enak, yang private juga, jadi kita bisa lebih tenang dalam bekerja. Ya, ini adalah home office di rumah ini. Keren banget kan? Di sini lega, kemudian di sini kita bisa atur buku-buku atau filing kerja kita, dan kemudian di sini tempat meja kerja. Pastinya namanya juga di rumah, kadang kita perlu istirahat sejenak, kita bisa duduk-duduk di sini sambil menikmatin mungkin teh, kopi gitu. Mungkin kita bahkan bisa tidur siang sejenak di sini. Ini pastinya sangat nyaman gitu. Dan bagusnya lagi, home office yang ini terhubung langsung dengan balkon. Jadi semisal kita butuh udara segar, jadi kita nggak perlu turun keluar, tapi langsung aja melalui balkon di sini. Nah, ini adalah kamar anak pertama. Kalau dari sisi ukuran, ini gede banget, lega banget, terutama untuk kamar anak. Jadi kita bisa mendapatkan pencahayaan langsung dari depan, dari luar. Kemudian di sini ada jendela-jendela yang pastinya membuat udara pasti dengan mudah masuk, cahaya juga banyak masuk, jadi membuat ruangan ini tuh vibe-nya hidup banget gitu. Belum lagi kalau kita bisa menata dengan pastinya dengan furniture ya, kita bisa dapatkan space yang gede, yang
bisa ditata sesuai dengan hobinya. Mungkin ada yang hobi musik ataupun hobi melukis. Jadi pastinya kita bisa mendapatkan space hunian untuk anak-anak kita yang terbaik. Untuk kedua kamar anak tadi dilengkapi dengan common bathroom di sini sharing, jadi khusus untuk anak-anak. Nah, untuk finalnya ini kamar master bedroomnya. Jadi master bedroom ini lega banget karena dia memiliki 9 meter. Jadi boleh dibilang seluruh lebar dari bangunan ini untuk kamar bagian belakangnya. Ya, kita lihat. Wow, keren banget kan? Yang pasti feel pertama yang kita dapatin pada saat kita masuk ke master bedroom ini adalah feel luxury-nya. Jadi luxury kita bisa dapatkan bukan hanya dari furniture-nya, tapi dari kelegaan space-nya, ruangannya, dan penataannya. Jadi ini dibuat pas banget, kita bisa dapatkan bedroom yang lega, masih ada sisa nakas kanan, kiri, dan kita masih bisa mendapatkan lemari-lemari untuk koleksi kita, entah itu buku, entah itu perhiasan. Kita bisa tempatkan di section bagian sana. Dan untuk rumah contoh ini kita bisa lihat ini di bagian belakangnya dihiasi dengan motif-motif granat marmer, dan di sisi sebelah sini melengkung. Keren banget kan? Dan belum lagi di sini kita bisa mendapatkan nuansa modern dari lampu-lampunya maupun ada lampu yang ada di langit-langit. Nah, untuk kamar ini sendiri kan 9 meter ya. 9 meter terbagi menjadi beberapa bedroomnya sendiri, dan ini dibatasi dengan furniture, di mana di sini kita bisa taruh TV, dan kita sudah siapkan untuk instalasi listrik, instalasi antenanya. Di balik ini adalah walk-in closet atau walk-in wardrobe ya, jadi untuk lemari pakaian kita. Ya, kita lihat sini. Kita bisa mendapatkan banyak banget, kita bisa menata mungkin pakaian kita, blazer ataupun perhiasan juga ada di sini. Dan ruangan ini langsung tersambung juga dengan kamar mandi dalam. Nah, memang beda untuk kamar mandi dalam ini. Kita bisa mendapatkan wastafel, bathtub, dan juga ada shower area dan monoblok. Nah, ada satu bagian lagi dari rumah ini yang nggak kalah pentingnya sebetulnya, yaitu laundry area. Tepatnya ada di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk kita cuci, jemur dari keseluruhan penghuni rumah ada di sini tempatnya. Kemudian di sini juga terdapat akses, yaitu shaft untuk yang menghubungkan lantai pertama dan lantai kedua, tempatnya ada di sini. Dan juga ada akses menuju water torrent yang ada di dalam atap. Nah, ini adalah akhir dari home tour
Shailendra Private Residence tipe 10. Saya undang buat teman-teman semua yang pengen merasakan langsung betapa indahnya, betapa nyamannya tinggal di Shailendra ini. Saya undang langsung datang aja, kunjungin rumah contoh kami ini, dan pastinya wujudkan rumah impian kalian semuanya di sini. Caranya gampang aja, buka di www.menarasantosa.com. Sekali lagi, www.menarasantosa.com. Pilih project Shailendra Private Residence, kemudian tekan location. Nanti teman-teman akan dibawa ke map atau Google Map titiknya di Shailendra ini. Nah, harapan saya teman-teman bisa mendapatkan hunian yang terbaik, entah di Shailendra Private Residence ataupun produk-produk kami yang lain. Ada Star City, ada Permata Parkview, ada Permata Botanical, yang angsurannya mulai dari 1 jutaan aja. Ya, nggak salah, mulai dari 1 jutaan aja. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Dan teman-teman bisa dapatkan semuanya itu dengan kemudahan-kemudahan dari Menara Santosa. Sekali lagi, cek aja di www.menarasantosa.com. Beli rumah nggak pakai mikir, cuma di Menara Santosa.